Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Setelah kemerdekaan diproklamirkan bukan berarti perjuangan bangsa sudah selesai, tetapi tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh. Sambutan meriah daerah-daerah di tanah air pasca kemerdekaan sebagai wujud kegembiraannya yang telah lama diperjuangkan ditunggu-tunggu telah tiba. Hal ini tidak terlepas dari peran para tokoh yang berjuang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. 1. Sarana penyebaran berita proklamasi. Berita proklamasi yang telah meluas di Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Penyebarluasan berita itu dilakukan melalui sarana-sarana berikut. A. Kantor Berita, Domei, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Wartawan Kantor Berita Domei, sekarang Kantor Berita Antara. Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Y dan B Panelewen. Ia segera memerintahkan kepada Markonis, petugas telekomunikasi FUZ untuk menyiarkan berita tersebut 3 kali berturut-turut. Ketika Kantor Berita Domei disegel Jepang pada tanggal 20 Agustus tahun 1945, para pemuda tersebut membuat pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Tokoh yang berperan antara lain, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar, B. Radio. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hosokan Rikyoku, sekarang RRI. Tepat pukul 19 teks proklamasi berhasil disiarkan. M. Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. C. Kawat telepon. Adam Malik yang waktu itu sebagai wartawan menyampaikan teks proklamasi melalui telepon kepada Asaba Fakih yang kemudian diteruskan kepada penghulu Lubis untuk mendapatkan pengesahan lolos sensor. Selanjutnya dikawatkan ke daerah-daerah. D. Surat kabar harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain BM Diah, Soekarjowiryo Pranoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro, Oto Iskandar Dinata, GSSJ, Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir, Madikin Wonoheto, Sumanang SH, Manai Sopian, dan Ali Hashim, anggota PPKI dari daerah. Berita proklamasi secara resmi dibawa dan disebarluaskan ke luar Pulau Jawa melalui para anggota PPKI yang berasal dari daerah yang kebetulan menyaksikan peristiwa proklamasi dan menghadiri sidang PPKI. Anggota tersebut antara lain O. Muhammad Hasan dari Sumatera, Sam Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Nusa Tenggara, dan A.A. Hamidan dari Kalimantan. F. Sarana lain. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan. 2. Sikap rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan.
Merebut senjata. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan rakyat telah merdeka bebas dari pemerintahan asing. Semua kekuasaan harus di tangan negara dan bangsa Indonesia. Bagaimana sikap rakyat terhadap Jepang yang masih ada di Indonesia? Rakyat pada waktu itu melakukan tindakan yang cepat untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Semua perusahaan, kantor-kantor, pabrik tambang, kebun, dan lain-lain harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia dari tangan Jepang. Mengibarkan bendera merah putih. Sementara itu rakyat juga menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih, pemakaian lencana merah putih, dan menggemakan pekik merdeka. Tak lupa juga mengucapkan semboyan, sekali merdeka tetap merdeka atau huk merdeka atau mati. Anak-anak sekolah membagi-bagikan bendera di jalan-jalan raya kepada pengendara mobil, sepeda, becak, dan sebagainya. Pembentukan Laskar Perjuangan. Pemuda Menteng 31 waktu itu menyusun berbagai organisasi sebagai Laskar Perjuangan. Di antaranya adalah Angkatan Pemuda Indonesia, API, untuk Barisan Pemudanya. Barisan Buruh Indonesia, BB, untuk barisan buruhnya, serta Barisan Rakyat Indonesia, BARA, untuk kaum tani di desa-desa. Proses terbentuknya negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam sidang PPKI. Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ibaratnya sebuah rumah tangga yang baru, tentu saja alat-alat kelengkapannya belum terpenuhi. Oleh karena itu, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin bangsa mulai menyusun tatanan kehidupan kenegaraan. Pemerintah pendudukan Jepang pada waktu itu selalu mendesak kepada Soekarno-Hatta bahwa agar jangan sampai terjadi huru-hara dan juga menegaskan bahwa Jepang tetap memegang pemerintahan serta bertanggung jawab atas keamanan di Indonesia. Soekarno-Hatta tetap berhati-hati agar dapat menyelamatkan proklamasi. Oleh karena itu, kedua tokoh tersebut berusaha menyalurkan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Dalam rangka pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sidang ini menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 mempunyai sistematika sebagai berikut. A. Pembukaan mukadimah yang meliputi 4 alinea. B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang merupakan isi dan terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. C. Penjelasan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 2. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut berbunyi, untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan dipilih oleh PPKI. Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, Otto Iskandar Dinata mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi.
Ia sendiri juga mengusulkan agar Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Usul tersebut disetujui anggota PPKI sehingga PPKI kemudian memilih dan menetapkan kedua tokoh itu masing-masing menjadi presiden dan wakil presiden. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh peserta sidang secara spontan. 3. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. 2. Sidang tanggal 19 Agustus tahun 1945. Sidang ini menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Pembagian wilayah menjadi 8 provinsi. Dalam sidang tanggal 19 Agustus tahun 1945, PPKI telah menetapkan pemerintah Republik Indonesia untuk sementara waktu dibagi dalam 8 provinsi, yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Kedelapan provinsi beserta gubernurnya adalah sebagai berikut. 1. Sumatera, Teuku Muhammad Hasan. 2. Jawa Barat, Sutarjo Karto Hadikusumo. 3. Jawa Tengah, R. Panji Suroso. 4. Jawa Timur, Era Suryo. 5. Sunda Kecil, I Gusti Ketut Puja. 6. Maluku, Jelatuhar Hari. 7. Sulawesi, GSS Jeratulangi. 8. Borneo, Pangeran Muhammad Nur. Daerah provinsi dibagi menjadi beberapa karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah dalam sidang tanggal 19 Agustus tahun 1945, PPKI menegaskan perlunya pembentukan suatu komite nasional sebelum MPR dan DPR terbentuk. Untuk itu, maka pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa, Jakarta. Salah satu keputusan sidang itu adalah terbentuknya Komite Nasional Indonesia. Badan ini berfungsi sebagai DPR sebelum pemilu diselenggarakan. KNIP terdiri atas Komite Nasional Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Komite Nasional Indonesia Daerah di tiap-tiap provinsi. Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus tahun 1945. KNIP yang beranggotakan 135 orang, secara resmi anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1945 bertempat di Gedung Balai Muslimin, Jakarta, KNIP menyelenggarakan sidang. Dalam sidang itu, Wakil Presiden RI mengeluarkan maklumat Presiden nomor 10, yang isinya sebagai berikut. A. Sebelum terbentuk MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. B. Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP. Akhirnya, BPK-NIP terbentuk yang diketuai oleh Sultan Syahrir dan beranggotakan 15 orang. Saat itu KNIP diartikan sebagai pengganti MPR, sedangkan BPK-NIP disamakan dengan DPR. 3. Pembentukan Departemen atau Kementerian pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, PPKI menyelenggarakan sidang yang kedua. Salah satu keputusan dari sidang itu adalah pembentukan 12 kementerian dalam kabinet, 4 kementerian, dan 4 lembaga tinggi negara. Untuk membahas masalah penyusunan kementerian, Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil yang terdiri atas Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singodimejo.
Karena sistem kabinet menurut UUD 1945 adalah kabinet presidenil, maka presidenlah yang berhak membentuk kabinet. Pada tanggal 2 September tahun 1945 bertempat di Hotel Miyako, Indes, Presiden Soekarno melantik kabinet tri pertama yang terdiri atas 12 menteri departemen, 4 menteri negara, dan 4 pejabat tinggi negara yang susunannya sebagai berikut. 1. Menteri Dalam Negeri, R.A. Wiranata Kusuma. 2. Menteri Luar Negeri, Ahmad Subarjo. 3. Menteri Keuangan, A.A. Maramis. 4. Menteri Kehakiman, Supomo. 5. Menteri Kemakmuran, Surahman Cokroadi Suryo. 6. Menteri Keamanan Rakyat, Supriyadi. 7. Menteri Kesehatan, Buntaran Martoatmojo. 8. Menteri Pengajaran, Ki Hajar Dewantara. 9. Menteri Penerangan, Amir Syarifuddin. 10. Menteri Sosial, Elwa Kusuma Sumantri. 11. Menteri Pekerjaan Umum, Abi Kusno Cokrosioso. 12. Menteri Perhubungan, Abi Kusno Cokrosioso. 13. Menteri Negara, Wahid Hasyim. 14. Menteri Negara, M. Amir. 15. Menteri Negara, R.M. Sartono. 16. Menteri Negara, R. Oto Iskandar Dinata. 17. Mahkamah Agung, Kusuma Atmaja. 18. Jaksa Agung, Gatol Tanumiharja. 19. Sekretaris Negara, A.G. Pringgo Dikdo. 20. Juru Bicara Negara, Soekarjo Wiryo Pranoto. 3. Sidang tanggal 22 Agustus tahun 1945. Sidang ini menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Pembentukan Komite Nasional. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.